segera sekelas saya masuk. Di seluruh dunia, kita melihat kekuatan perpecahan dan kegelapan yang memecah belah komunitas satu sama lain. Berusaha menakut-nakuti kita agar menjadi kurang Muslim, kurang Islami, takut dan tidak berani tampil ke depan. Tapi kita telah menunjukkan selama bulan Ramadan ini kekuatan menjadi seorang Muslim. Malam ini omong-omong, kita tidak hanya mengadakan iftar terbesar di London, bukan hanya iftar terbesar di Eropah, bukan hanya iftar terbesar di benua Eropah, tetapi juga iftar terbesar di dunia barat. Baiklah teman-teman, lihatlah ini. Beritahu aku perasaanmu. Ini mungkin menyakitkan, tapi aku harus melakukannya. Karena aku bingung harus bagaimana lagi. Mereka melakukan itu di Trafalgar Square. Ini adalah kolonisasi. Mayoritas Muslim, ada juga beberapa orang woke. Ada juga beberapa orang-orang bodoh yang dimanfaatkan di sana. Ini hanya pertunjukan. Mengapa mereka sengaja melakukannya? Siapa yang mengizinkan mereka melakukan ini? Kita punya musuh sudah ada di dalam. Seseorang membukakan pintu untuk mereka. Lihat, mereka berdoa. Mereka juga melakukan itu di Times Square. Mereka melakukan itu di Trafalgar Square. Mereka sengaja melakukannya di depan landmark saya untuk menantang Anda, seolah berkata, datang dan hentikan kami jika bisa. Britania telah menjadi Islam. Kami menjajah Eropa. Dan situasinya akan memanas dengan sangat cepat, sangat cepat. Sebenarnya, lihat ini. Bukan hanya saya yang mengatakan itu. Mereka secara terbuka memberitahu Anda. Muslim ini menyatakan, umat Muslim tak akan menunggu hingga 2050 untuk melampaui jumlah orang kafir seperti Anda. Mereka akan menaklukkan Eropa melalui jihad jauh sebelum itu. Lihat ini. Biarkan saya bacakan untuk Anda. Pada 2050 Muslim di Prancis diperkirakan melebihi warga Prancis. Tapi kami tak mengandalkan data ini untuk menjadikan Prancis negara Islam. Kami meyakini umat Muslim harus punya negara yang membawa Islam, petunjuk, cahaya, pesan dan rahmatnya. Tidak bisa mengada-ada hal seperti ini kepada orang Barat lewat jihad demi Allah. Mereka sudah menjelaskannya untuk kalian. Ini hanya pendahuluan dari yang akan datang. Di video saya yang lain, saya baru saja memberitahu kalian caranya. Dewan Buruh di Inggris Utara menyarankan sekolah-sekolah untuk tidak menggambar manusia atau hewan atau memperbolehkan musik yang dianggap kaum Muslim sebagai berhala. Jadi ini agak membingungkan. Pada dasarnya haram dan bisa menyinggung Muslim. Menurutmu, umat Muslim akan menerima The Beatles, Freddie Mercury, atau Ed Sheeran? Apa mereka menyukainya? Kamu ingat kejadian di konser Ariana Grande? Siapa pelakunya? Bukan Kristen, Yahudi, fasis ekstrem kanan, Hindu, atau Buddha. Sebuah budaya terus berteriak di depanmu dan memberitahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Dan tahu tidak? Kita sama sekali tidak memperhatikan. Dan tebak siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kamu tidak akan percaya ini. Dengarkan bajingan ini. Assalamualaikum. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Saya tahu anda telah mengadakan iftar di Inggris, Birmingham, Bradford, Blackburn, Cambridge dan Glasgow. Yang terbaik ada di akhir. Kami kira akan lebih banyak orang melakukannya. Lihat wanita ini bertepuk tangan. Ya Tuhan, betapa bodohnya. Saya memang ingin melihat semua kaum woke dan orang-orang bodoh yang dimanfaatkan ini. Saya tidak ingin Inggris atau negara barat jatuh ke tangan Islam, dan saya rasa itu tidak akan terjadi. Saya pikir suatu saat ini akan berakhir dengan pertumpahan darah karena ulah orang-orang yang memfasilitasi hal ini. Tapi sebagian dari diri saya ingin melihat orang-orang yang memuja mereka itu mengalami sendiri, merasakan hidup di bawah penindasan Islam. Mungkin itu akan memuaskan sesaat, tapi itu tidak akan baik untuk dunia. Tanyakan saja pada orang-orang Iran. Orang-orang Iran dari tahun 70-an dan 80-an telah meminta maaf kepada generasi sekarang karena ikut serta dalam revolusi Islam atau membiarkan revolusi Islam terjadi. Jadi semua orang bodoh ini akan langsung menyesal begitu mereka dipaksa memakai kantong sampah itu. Mereka akan menyesalinya.
Tapi itu sudah terlambat bagi mereka, dan kita tidak akan bisa berkata bahwa ini terjadi gara-gara kalian. Jadi, pokoknya dengarkan bunglon ini. Kami kira hari ini lebih banyak orang berbuka puasa di sini dibanding sebelumnya. Kami fikir kami akan memecahkan rekor buka puasa terbesar, bukan hanya di London, bukan hanya di Inggeris, tapi juga di Eropah, bahkan di dunia barat. Semua ini terjadi berkat relawan hebat seperti kalian di Ramadan Temperature. Jadi subhanallah, jazakallah dan terima kasih dan beri tepuk tangan untuk kalian semua. Saya ingin berfoto dengan para relawan terbaik di dunia. Jadi, kalian sudah siap? Ya. Bahkan Anda yang di belakang, Pak. Apakah Anda sudah siap? Teman-teman, Bisakah kita semua mundur selangkah? Tolong. Pengkhianat. Sungguh pengkhianat. Dia bukan pengkhianat, justru sangat melayani Islam. Dia pengkhianat bagi Inggris dan rakyatnya. Sekarang, mayoritas penduduk London bahkan bukan kulit putih. Jadi kalian sudah kehilangan ibu kota kalian. Kalian sudah kehilangan ibu kota kalian kepada orang-orang ini. Lihat yang mereka lakukan. Mereka menghancurkannya. Tidak heran jika Uni Emirat Arab mengatakan bahwa mereka tidak akan mengirim anak-anak mereka ke universitas di Inggris. Mereka terlalu terislamisasi. Lihat ini, mereka berteriak, kami akan melakukan intifada. Intifada berarti terorisme. Kami akan membunuh kalian karena kami menganggap itu sebagai perlawanan. Dari London ke Gaza, kalian belum merasakan api itu. Usir orang-orang ini. Tidak ada solusi lain untuk ini. Lihat ini. Itu dia. Dia sedang berdoa di sana. Di Trafalgar Square. Itu dia. Adikan benar-benar pengkhianat. Sungguh seorang pengkhianat. Itulah mengapa banyak dari orang-orang ini sekarang mengatakan apa yang sudah lama kami katakan, bahwa Inggris sedang diislamisasi. Lihat ini. Saya tidak tahu siapa orang ini. Saya tidak tahu apakah dia seorang kiri atau bukan. Saya tidak tahu. Trevor Kavanagh, mantan editor politik The Sun. Sebenarnya dia dari The Sun. Dengarkan apa yang dia katakan. Ini bahaya serius dan nyata. Dan sungguh sulit dipercaya bahwa kita hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Kita hanya membicarakannya, tapi tidak ada tindakan yang diambil. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan pagi ini dan membuat seseorang terkejut. Apakah kita tanpa sadar menuju seperti Jerman Nazi, Trevor Kavanagh? Tidak, saya rasa tidak. Menurut saya, kita tanpa sadar menuju Republik Islam. Republik Islam Britania Raya. Itulah masa depan, teman-teman. Saya mendukung solusi politik. Saya jelas mengatakan bahwa kita punya kesempatan untuk menghidupkan kembali demokrasi kita yang sekarat pada pemilu berikutnya karena keadaan ini terus memburuk. Pemilu umum Inggris berikutnya tahun 2029. Di Australia, pemilu umum kita tahun 2028. Amerika aman sekarang, tapi hanya sementara. Jika Partai Demokrat berkuasa, Amerika akan hancur. Maaf, saya harus bilang begitu. Ini bukan saatnya kita tanpa sadar menuju kehancuran kita sendiri. Ini saatnya untuk sangat peduli dengan politik. Ini saatnya untuk mengambil tindakan sendiri. Dan maksud saya, kita harus aktif secara politik. Kita semua harus menjadi aktivis politik. Kita semua harus berbicara menentang islamisasi negara-negara barat kita. Jika Anda pikir semuanya akan membaik sendiri, itu tidak akan terjadi.